Kristen dalam sebagian tradisi penafsirannya menyebut bahwa Nabi Harun adalah seorang pendosa dengan merujuk pada kisah anak lembu emas yang tercantum dalam kitab Keluaran. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa Harun membuat patung anak lembu emas ketika Musa pergi ke Bukit Sinai. Narasi ini kemudian dipahami oleh banyak kalangan Kristen bahwa Harun telah terlibat langsung dalam penyembahan berhala, dan dengan demikian ia dianggap telah jatuh dalam dosa besar. Bahkan dalam sebagian tafsir teologis Kristen, kisah ini digunakan untuk menekankan bahwa tidak ada manusia yang benar sepenuhnya selain Tuhan menurut konsep mereka, sehingga para nabi pun digambarkan melakukan kesalahan fatal. Pandangan ini telah menjadi bagian dari konstruksi teologi yang melihat tokoh-tokoh besar sebagai manusia biasa yang syarat dengan kelemahan moral. Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh tradisi Yahudi sendiri. Dalam literatur Yahudi klasik, khususnya dalam tafsir rabbinik, terdapat upaya keras untuk membela kesucian dan kehormatan Nabi Harun. Kaum Yahudi tidak menerima begitu saja bahwa Harun adalah penyembah berhala atau pelaku dosa besar. Banyak rabi menafsirkan bahwa Harun berada dalam posisi tertekan oleh masa Bani Israel yang baru saja keluar dari Mesir dan berada dalam kondisi mental yang kacau. Mereka menekankan bahwa Harun bertindak untuk menunda kerusakan yang lebih besar sambil menunggu kembalinya Musa. Sebagian tafsir Yahudi bahkan menyatakan bahwa Harun tidak menyembah anak lembu tersebut dan tidak pernah berniat menjadikannya sebagai Tuhan, melainkan berusaha mengendalikan situasi yang berpotensi berubah menjadi pemberontakan berdarah. Dalam tradisi Yahudi juga dikenal prinsip bahwa para nabi dan imam besar memiliki kedudukan spiritual yang sangat tinggi. Harun sebagai imam besar pertama tidak mungkin dicitrakan sebagai penyembah berhala, karena itu akan meruntuhkan fondasi moral hukum Taurat itu sendiri. Oleh karena itu, banyak ulama Yahudi menolak pembacaan literal yang merendahkan Nabi Harun dan lebih memilih penafsiran simbolik atau kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dalam tradisi Yahudi yang menjadi sumber kitab Kristen, terdapat ketidaksetujuan terhadap tuduhan bahwa Harun adalah pendosa besar, apalagi pelaku kesyirikan. Islam datang dengan posisi yang sangat tegas dan jelas dalam masalah ini. Para ilmuwan Muslim secara keras membantah tuduhan bahwa Nabi Harun adalah seorang pendosa, apalagi penyembah berhala. Dalam Al-Quran, Nabi Harun digambarkan sebagai seorang nabi yang suci beriman dan taat kepada Allah. Al-Quran menegaskan bahwa Harun telah memperingatkan kaumnya agar tidak menyembah anak lembu emas dan menyeru mereka untuk tetap menyembah Allah semata. Ia bahkan ditekan dan hampir dibunuh oleh kaumnya karena keteguhannya dalam menolak kesyirikan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Islam justru memposisikan Harun sebagai korban dari pembangkangan Bani Israel, bukan sebagai pelaku dosa. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa menuduh seorang nabi melakukan kesyirikan adalah penghinaan besar terhadap konsep kenabian itu sendiri. Dalam akidah Islam, para nabi dijaga oleh Allah dari dosa-dosa besar, terutama dosa syirik. Jika seorang nabi bisa terjerumus ke dalam penyembahan berhala, maka tidak ada lagi jaminan keabsahan risalah yang mereka bawa. Oleh karena itu, para ulama Muslim memandang bahwa kisah dalam kitab Keluaran telah mengalami distorsi atau salah pemahaman dalam penulisan dan penafsirannya. Bantahan ilmuwan Muslim juga menyoroti kontradiksi teologis dalam pandangan Kristen. Di satu sisi, Harun disebut pendosa berat, namun di sisi lain, ia tetap diakui sebagai imam besar yang sah dan penerima wahyu hukum ibadah. Para ulama Muslim mempertanyakan bagaimana mungkin seorang penyembah berhala dijadikan pemimpin spiritual umat dan menjadi rujukan hukum ilahi. Ini dianggap sebagai ketidakkonsistenan yang serius dalam teologi Kristen. Selain itu, ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa pola penggambaran nabi-nabi sebagai pelaku dosa besar merupakan ciri khas narasi kitab terdahulu yang telah mengalami perubahan. Dalam banyak kisah, nabi-nabi digambarkan mabuk berzina
atau menyembah berhala. Islam datang untuk memurnikan kembali martabat para nabi dan mengembalikan mereka pada posisi yang layak sebagai teladan moral umat manusia. Dalam konteks ini, pembelaan terhadap Nabi Harun bukan sekadar perbedaan tafsir, tetapi merupakan bagian dari prinsip dasar akidah Islam. Dengan demikian, tuduhan Kristen bahwa Nabi Harun adalah seorang pendosa tidak hanya ditolak oleh Islam, tetapi juga dipermasalahkan oleh tradisi Yahudi sendiri. Islam memberikan bantahan paling tegas dengan dalil wahyu dan logika akidah yang kokoh. Nabi Harun dalam Islam adalah simbol kesabaran, keteguhan, dan kemurnian tauhid yang berdiri menghadapi tekanan umatnya sendiri. Tuduhan terhadapnya justru membuka tabir perbedaan mendasar antara cara Islam memuliakan para nabi dan cara sebagian tradisi lain menggambarkan mereka sebagai tokoh yang jatuh dalam dosa besar. Jika Anda ingin saya perpanjang hingga benar-benar mendekati 10.000 karakter atau menyesuaikannya untuk naskah video kajian atau artikel website, saya bisa lanjutkan. Melanjutkan pembahasan ini, para ilmuwan Muslim juga mengkaji dampak psikologis dan spiritual dari narasi yang menuduh Nabi sebagai pelaku dosa besar. Mereka menilai bahwa gambaran seperti itu tidak hanya merusak kehormatan pribadi seorang Nabi, tetapi juga melemahkan kepercayaan umat terhadap wahyu. Jika seorang utusan Tuhan dapat terjerumus dalam perbuatan yang secara prinsip bertentangan dengan ajaran yang ia sampaikan, maka pesan ilahi akan kehilangan otoritas moralnya. Atas dasar inilah, para ulama Islam menolak mentah-mentah cerita yang menjatuhkan Nabi Harun dan menilainya sebagai kisah yang tidak selaras dengan hikmah pengutusan Nabi. Dalam kajian Islam, Nabi Harun dikenal sebagai sosok yang lembut tutur, katanya kuat imannya, dan setia mendampingi Musa dalam menyampaikan risalah. Ia diutus khusus untuk membantu saudaranya karena kefasihannya dalam berbicara dan keteguhannya dalam membimbing umat. Karakter seperti ini, menurut para ilmuwan Muslim, tidak mungkin selaras dengan tuduhan penyembahan berhala. Mereka menegaskan bahwa Al-Quran menyajikan versi sejarah yang lebih konsisten secara moral dan rasional karena tidak mencampur adukan antara kesalahan umat dengan integritas Nabi. Para pemikir Muslim juga menyoroti bahwa kisah anak lembu emas dalam Al-Quran justru mengalihkan fokus kesalahan kepada sosok lain yang menyesatkan Bani Israel. Dengan demikian, tanggung jawab moral diletakkan pada pihak yang memang melakukan tipu daya, bukan pada Nabi Harun. Pendekatan ini dipandang lebih adil dan lebih sesuai dengan prinsip keadilan ilahi. Dalam pandangan Islam, seorang nabi tidak mungkin dibiarkan Allah terjerumus dalam kesyirikan, lalu tetap ditugaskan membimbing manusia. Menariknya, sebagian cendekiawan Yahudi modern juga mengakui bahwa pembacaan literal terhadap kisah tersebut menimbulkan masalah teologis yang serius. Mereka melihat bahwa mempertahankan kehormatan Harun justru menjaga konsistensi ajaran Taurat itu sendiri. Hal ini secara tidak langsung memperkuat posisi Islam yang sejak awal menegaskan kemaksuman para nabi dari dosa-dosa besar. Para ulama Muslim memandang titik temu ini sebagai bukti bahwa narasi Islam tidak berdiri sendiri, melainkan sejalan dengan fitrah akal sehat. Lebih jauh, bantahan keras ilmuwan Muslim diarahkan pada metode penafsiran yang digunakan sebagian teolog Kristen. Mereka menilai bahwa pendekatan yang menormalisasi dosa Nabi sebenarnya dipengaruhi oleh doktrin teologis tertentu yang ingin menekankan konsep penebusan dalam rangka membangun gagasan bahwa manusia memerlukan penyelamat mutlak. Maka figur Nabi pun diturunkan martabatnya agar terlihat sama lemahnya dengan manusia biasa. Para ilmuwan Muslim menolak cara berpikir ini karena mengorbankan kehormatan para utusan Tuhan demi konstruksi teologi tertentu. Islam menawarkan kerangka berbeda di mana para nabi tetap manusia namun dijaga dalam prinsip-prinsip utama akhlak dan tauhid. Mereka bisa menghadapi tekanan rasa takut dan kesedihan namun tidak terjatuh dalam kekafiran atau penyimpangan akidah.
Dalam kerangka ini, Nabi Harun menjadi teladan kesabaran menghadapi umat yang keras kepala dan berani menegur penyimpangan meski berisiko nyawa. Gambaran ini, menurut para ulama, jauh lebih mendidik dan membangun keimanan dibandingkan narasi yang menampilkan Nabi sebagai pelaku penyimpangan. Akhirnya, perdebatan tentang Nabi Harun bukan sekadar persoalan sejarah, tetapi menyentuh inti pandangan agama tentang kenabian dan wahyu. Islam berdiri dengan tegas memuliakan para nabi dan membersihkan mereka dari tuduhan yang merusak akidah. Bantahan ilmuwan Muslim bukan lahir dari sikap emosional, tetapi dari analisis mendalam terhadap teks makna dan konsekuensi teologis. Dalam pandangan Islam, menjaga kehormatan Nabi Harun berarti menjaga kemurnian tauhid dan keadilan Allah dalam memilih hamba-hamba terbaik sebagai pembimbing umat manusia. Melanjutkan pembahasan ini, para ulama Muslim juga menekankan pentingnya konteks sejarah dan sosial ketika menilai peristiwa yang terjadi di masa Nabi Harun. Mereka menyoroti bahwa masyarakat Bani Israel saat itu baru keluar dari Mesir setelah bertahun-tahun berada dalam tekanan dan penindasan, sehingga mental kolektif mereka masih rapuh dan mudah terhasut oleh keinginan untuk kembali kepada praktik yang salah. Nabi Harun dalam posisi ini bukan sekadar menghadapi tantangan spiritual, tetapi juga harus mengelola krisis sosial yang sangat kompleks. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa sikapnya yang sabar dan bijak dalam menghadapi situasi ini adalah bukti kemurnian akhlak dan keteguhan iman, bukan indikasi kesalahan moral. Selain itu, para cendekiawan Muslim membahas secara kritis perbedaan narasi antara teks-teks Kristen dan sumber-sumber asli Yahudi. Dalam literatur Yahudi terdapat penekanan yang kuat pada tanggung jawab kolektif masyarakat, bukan pada kegagalan Nabi. Narasi ini menunjukkan bahwa tindakan Harun lebih bersifat strategis untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan menenangkan umatnya sambil menunggu Musa. Ilmuwan Muslim menggunakan argumen ini untuk menunjukkan bahwa tuduhan yang dibuat dalam tradisi Kristen seringkali mengabaikan nuansa konteks budaya dan psikologi masyarakat saat itu. Para pakar juga menyoroti bahwa dari perspektif etika dan akidah, menempatkan Nabi dalam posisi pelaku dosa besar menimbulkan kontradiksi serius. Dalam Islam, para nabi diberikan kemampuan untuk membimbing umatnya tanpa tergelincir ke perbuatan yang bertentangan dengan wahyu. Ini bukan hanya soal perlindungan personal, tetapi soal integritas risalah yang mereka bawa. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa tuduhan terhadap Nabi Harun sebagai pendosa besar akan merusak prinsip fundamental ini dan menimbulkan kebingungan moral bagi umat yang percaya kepada wahyu Allah. Lebih jauh, bantahan ini juga menyinggung aspek pendidikan spiritual bagi umat. Nabi Harun dalam Al-Quran digambarkan sebagai contoh keteguhan, kesabaran, dan keadilan. Ia tidak menurunkan standar moral untuk menenangkan massa, melainkan menegakkan prinsip kebenaran sekaligus menjaga keselamatan fisik umatnya. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa citra ini jauh lebih bermanfaat bagi pembelajaran akhlak daripada menggambarkan Nabi sebagai sosok yang tersandung dosa besar. Narasi yang benar harus menanamkan teladan yang konsisten dan membangun keimanan, bukan menciptakan kebingungan moral. Selain itu, para ulama Muslim menyoroti bahwa tuduhan yang dilontarkan terhadap Nabi Harun juga memperlihatkan perbedaan mendasar antara pandangan Islam dan Kristen tentang sifat manusia dan Nabi. Dalam tradisi Kristen, ada kecenderungan untuk menekankan dosa dan kelemahan figur suci agar manusia merasa memerlukan penyelamat. Islam menolak pendekatan ini dengan tegas, menegaskan bahwa manusia membutuhkan petunjuk, tetapi para nabi tetap menjadi contoh akhlak dan ketakwaan. Hal ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap nabi dalam Islam bukan hanya soal status, tetapi soal fungsi pedagogis dan spiritual mereka bagi umat. Akhirnya, bantahan ilmuwan Muslim terhadap tuduhan ini bukan hanya bersifat apologetik, tetapi juga metodologis.
Mereka menganalisis sumber-sumber sejarah, konteks sosial, psikologi umat, serta konsistensi teologi untuk menegaskan bahwa Nabi Harun tidak mungkin melakukan kesalahan besar yang menyalahi prinsip tauhid. Posisi ini menegaskan integritas para nabi dan menjaga kesucian wahyu yang mereka sampaikan. Dengan memahami semua aspek ini, dapat dilihat bahwa Islam menekankan perlindungan moral dan spiritual bagi nabi-nabi sebagai bagian dari hikmah ilahi dalam membimbing umat manusia dan menegakkan keadilan serta kebenaran dalam setiap masa dan kondisi. Melanjutkan pembahasan ini, para ulama Muslim juga menekankan bahwa tuduhan terhadap Nabi Harun seolah mengabaikan fakta bahwa beliau selalu konsisten dalam menyampaikan ajaran tauhid kepada kaumnya. Mereka menyoroti bahwa selama proses membimbing Bani Israel, Harun menghadapi tekanan yang luar biasa, mulai dari protes keras hingga ancaman keselamatan pribadi, namun tetap menunjukkan keteguhan dan kesabaran. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa keteguhan semacam ini justru membuktikan integritas dan kesucian beliau, karena seorang pendosa besar atau pelaku kesyirikan tidak mungkin mampu mempertahankan konsistensi moral dan spiritual di tengah situasi ekstrem seperti itu. Sikap Nabi Harun dalam mengelola umatnya yang cenderung gelisah dan mudah tersesat menjadi bukti nyata bahwa ia adalah utusan Allah yang terpercaya. Lebih jauh, para cendekiawan Muslim menggarisbawahi bahwa penafsiran yang menyatakan Harun sebagai pendosa besar seringkali muncul dari pemahaman yang terbatas terhadap teks dan tradisi Yahudi maupun Kristen. Mereka menekankan pentingnya menempatkan narasi dalam perspektif yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa Bani Israel dan interaksi antara nabi dengan kaumnya. Dalam perspektif ini, tindakan Harun dapat dipahami sebagai bentuk diplomasi dan manajemen spiritual untuk mencegah kerusakan lebih parah, bukan sebagai bentuk kesalahan moral atau dosa besar. Penekanan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki pendekatan analitis dan kontekstual yang jauh lebih adil dalam menilai perilaku nabi. Selain itu, ilmuwan Muslim juga menyoroti konsekuensi teologis dari tuduhan tersebut. Jika benar Nabi Harun melakukan dosa besar, maka integritas wahyu dan hukum yang beliau sampaikan akan dipertanyakan. Hal ini akan menimbulkan keraguan terhadap seluruh ajaran yang diterima Bani Israel melalui beliau dan Musa. Islam menolak logika semacam ini dan menegaskan bahwa para nabi dijaga oleh Allah dari perbuatan yang menyalahi prinsip tauhid. Perlindungan ini bukan semata-mata soal kehormatan pribadi, tetapi juga menjaga kredibilitas, misi kenabian, dan kestabilan moral umat. Para ulama Muslim juga mengkritik secara metodologis narasi yang muncul dalam beberapa tafsir Kristen yang menyamakan Nabi Harun dengan pelaku kesalahan fatal. Mereka menunjukkan bahwa banyak teks yang ditulis ratusan tahun setelah peristiwa sebenarnya dan dipengaruhi oleh konteks politik dan teologis tertentu. Dalam pandangan Islam, sumber sejarah harus dianalisis secara kritis, memperhitungkan kemungkinan bias penulis, serta memeriksa keselarasan narasi dengan prinsip-prinsip moral dan akidah. Dengan pendekatan ini, tuduhan terhadap Nabi Harun dapat dibantah secara sistematis dan logis, bukan sekadar secara emosional atau retoris. Lebih dari itu, para ilmuwan Muslim menekankan aspek pendidikan dan teladan moral. Nabi Harun bukan hanya figur spiritual, tetapi juga contoh kepemimpinan yang bijaksana. Dalam menghadapi umat yang keras kepala dan terkadang menuntut solusi instan, beliau menunjukkan kombinasi antara kesabaran, kebijaksanaan, dan ketegasan. Karakter ini menurut para ulama Muslim jauh lebih pantas dijadikan teladan daripada narasi yang menggambarkan beliau sebagai penyembah berhala atau pendosa. Pendidikan moral bagi umat akan lebih efektif jika menekankan keteguhan dan ketulusan Nabi dalam membimbing, bukan kelemahan atau kegagalan yang tidak pernah terjadi. Terakhir, para ulama Muslim menegaskan bahwa sikap membela Nabi Harun juga
merupakan bagian dari penghormatan terhadap misi kenabian secara keseluruhan. Menjaga martabat dan integritas beliau berarti menghormati kesucian wahyu dan prinsip keadilan Allah dalam memilih utusannya. Islam menekankan bahwa setiap nabi membawa pesan yang sama, yaitu tauhid dan akhlak mulia, dan tuduhan yang menodai karakter mereka merupakan distorsi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip agama yang benar. Dengan memahami posisi Nabi Harun sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan diperkuat oleh logika akidah, umat dapat melihat bahwa beliau adalah simbol kesabaran, keteguhan, dan kesucian spiritual yang konsisten, jauh dari stigma pendosa atau penyembah berhala. Melanjutkan pembahasan ini, para ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa pemahaman yang menuduh Nabi Harun sebagai pendosa seringkali muncul dari interpretasi yang mengabaikan dinamika psikologis dan sosial masyarakat pada masa itu. Mereka menekankan bahwa Bani Israel baru saja keluar dari Mesir dan mengalami trauma kolektif yang mendalam akibat perbudakan bertahun-tahun. Dalam kondisi seperti itu, perilaku mereka mudah dipengaruhi oleh ketakutan, kebingungan, dan keinginan untuk kembali kepada hal-hal yang familiar. Nabi Harun berada di tengah situasi yang kompleks ini dan berusaha menenangkan umat yang gelisah dengan cara yang tetap menjaga prinsip tauhid. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa tindakan Nabi Harun lebih bersifat manajerial dan strategis daripada bentuk kesalahan moral. Selain itu, ulama Islam menyoroti bahwa tuduhan tersebut sering dilandasi oleh pemahaman literal tanpa memperhitungkan konteks naratif dan simbolik. Kisah anak lembu emas misalnya, bila dibaca secara keseluruhan, menunjukkan bahwa Nabi Harun tidak hanya memperingatkan kaumnya, tetapi juga menegur mereka dengan tegas terhadap kesesatan yang terjadi. Dalam perspektif ini, Harun justru menjadi pelindung moral umatnya, bukan pihak yang melakukan dosa. Analisis semacam ini memperlihatkan bahwa narasi Kristen yang menurunkan martabat beliau tidak sejalan dengan logika moral maupun sejarah yang rasional. Para cendekiawan Muslim juga membahas pentingnya konsistensi teologis. Mereka menekankan bahwa menempatkan seorang nabi dalam posisi pelaku dosa besar akan menimbulkan kontradiksi serius. Seorang nabi bertugas menyampaikan wahyu dan membimbing umat dalam hal akidah dan moral. Jika beliau dapat jatuh dalam penyembahan berhala, maka seluruh dasar ajaran yang disampaikan menjadi dipertanyakan. Islam menolak skenario ini dengan tegas dan menegaskan bahwa para nabi dijaga dari perbuatan yang bertentangan dengan wahyu. Bantahan ini bukan hanya soal pembelaan pribadi, tetapi soal perlindungan terhadap prinsip kenabian dan otoritas ilahi. Lebih jauh, ilmuwan Muslim menekankan bahwa citra Nabi Harun sebagai teladan kepemimpinan dan keteguhan sangat penting bagi pendidikan moral umat. Beliau menunjukkan cara menghadapi masa yang keras kepala dengan sabar, tegas, dan penuh hikmah. Keberanian beliau menegur kesesatan tanpa kompromi sambil menjaga keselamatan umatnya menjadi contoh praktis bagi para pemimpin dan masyarakat. Dalam pandangan ini, menuduhnya sebagai pendosa justru merusak fungsi pendidikan moral yang seharusnya dijalankan oleh kisah Nabi.